Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu untuk melanjutkan pengajian kitab Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-arsyu thumma ra'a nuli ningali sapa Kanjeng Nabi al-arsya ing arsy wa huwa lan utai arsy iku a'zamul makhluqati, makhluk kang paling agung, wa haulahu lan iku ing dalem sekitare al-arsy malaikatun utawi pira-pira malaikat, la ya'lamu kang ora ngaweruhi adadahum ing itungane malaikat sapa illallahu kejaba Allah. Walahu lan iku ketuwe arsy qawaimu utahi pira-pira tiang ka qawaimis sariri, kaya pira-pira tiange sarir, tempat tidur, yahmiluhu kang gawa ing arsy sapa arbaatun malaikat papat, sapa arbaatun papat min a'zamil malaikati, saking agung-agunge malaikat.
Wa yaumal qiyamati lan iku ing dalem dina kiamat. Wa yaumal qiyamati lan ing dalem dina kiamat yakununa ana sapa para malaikat iku samaniyatan 8. Wa qad wasafa lan teman-teman wis nyifati sapa ar-rasul rasul ahadahum ing salah sijine malaikah bi annama kelawan sak temene barang baina syahmati uzunihi ing dalem antarane cuping kupinge ahadahum ila atiqihi maring pundake ahadahum masiratu sab'imi'ati amin perjalanan 700 tahun bi khafaqati thairi kelawan mibure manuk al-musri'i kang cepet. Wal kursi ulan utai kursi bin nisbati kelawan nisbat lil arsy maring arsy iku kahalqatin kaya cincin fi ardi falatin ing dalem tanah lapang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas-samawatu sab'u ora ana utawi pira-pira langit kang pitu fi jambil kursi ing dalem ngarepe kursi illa ka halqatin kejaba kaya cincin fi ardin falatin ing dalem tanah lafalatin kang lapang. Wa fadlul arsilan keutamaane arsy alal kursi ing atase kursi, maksudnya dari sisi ukuran ka fadlil falati kaya keutamaane tanah lapang alal halqati ing atase cincin. Wal arshulan utai arsy iku awwalul makhluqati kawitane makhluk ba'dal ma'i ing dalam sause banyu. Tsummal qalamu nuli tsummal qalamul a'la nuli al qalamul a'la tsummal lauhul mahfuz nuli al lauhul mahfuz tsumma ba'da an kataba nuli ing dalam sause yen to nulis apa al-qalamul a'la ala lauhi ing atase lauhil mahfuz ma yakunu ma ing barang yakunu kang ana apa ma ila yaumil qiyamati maring dina kiamat tumeka maring kiamat bi khamsina kelawan 50 bi khamsina alfa sanatin kelawan 50.000 tahun khalaqa nyiptaaken sapa Allahu Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardalan bumi. Fala yajuzu mangka ora wenang apa ayyuqala yen den ucapaken inna awwala khalqillah sak temene kawitane makhluke Allah iku nuru Muhammadin nur Muhammad. Amma hadisu anapun utai hadis awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabiru fahuwa mongko utawi hadis iku hadisun hadis maudhu'un kang palsu makdzuban kang ten korohaken mukhalifun kang nulayani lil Qur'ani maring Al-Qur'an wal hadis lan hadis as-sahihi kang sahih wal ijma'i lan ijma'. Wa fihi lan iku ing dalam hadis raqaqatun utai raqaqah wa raqaqatu lan utai raqaqah iku min alamatil wad'i setengah saking pira-pira tandane hadis palsu inda ulama'il hadisi ing dalam mungguwe para ulama hadis. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu innallaha sak temene Gusti Allah iku khalaqa was nitahaken sapa Allah al-arsya ing arsy idharon krana nunjukaken li qudratihi maring kekuasaane Allah. Walam yattakhidhu lan ora ndateaken sapa Allah ing al-arsy makanan ing panggonan li dzatihi kang zate Allah. Rawahu Abu Mansur al-Baghdadi. Fayakfuru mangka dadi kufur sapa man wong ya'taqidu kang yakini sapa man annallaha ing satemene Allah taala iku jalisun wong kang
lungguh alal arsy ing atase arsy. Li'annahu karena sak temene Allah azza wa jalla iku laisa ora ana sapa Allah iku kamitslihi padane Allah syai'un suci-wici. Wali annahu lan karena sak temene Allah subhanahu wa ta'ala iku maujudun ana bila makanin kelawan tanpa panggonan. Wa ma absya'a lan betapa alone apa firyatul wahabiyyati gawe-gawene wong Wahabi alladzina rupane wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa alladzina innallaha ing ucapan sak temene Allah iku jalisun kang lungguh alal arsy ing atase arsy. Tsumma yaqulun nuli ngucap sapa al-wahabiyyah utawa alladzina walakin lan tetapine laisa ora ana apa lungguhe Allah iku kajulusina kaya lungguhe kita. Fa aina mongko iku ing dalem endi uquluhum utawi akale alladzina kaifa hale kaya apa ya julisu lungguh sapa Allahu Gusti Allah ala syai'in ing atase suci-wici khalaqahu kang wis nyiptakaken sapa Allah ing syai'. Summal julusu nuli utawi lungguh kaifa ma hale kaya apa lungguhe kana ana apa julus huwa iku utawi julus iku min sifatil khalqi setengah sangking pira-pira sifate makhluk. It yahtaju krana yahtaju butuh lijalisin ketue wong kang lungguh wa majlusin lan wong kang wa majlusin lan kang den lungguhi alaihi ing atase alaihi ing atase wong kang ing atase kang den lungguhi wa kaifa lan halih kaya apa yahtaju butuh sapa al khaliqu khaliq kang nitahaken zat kang nitahaken li syai'in maring suci-wici min khalqihi saking makhluke al khaliq. Tsumma al jalisun uli kang lungguh iku lahu ketue al jalis nisfu a'la utawi separo kang dhuwur wa nisfu asfal lan separo kang bagian ngisor. Wa hadzalan utawi iki iku murakkabun kang den susun wal murakkabu lan perkara kang den susun iku makhlukun makhluk. Fayastahilu mongko mustahil apa al julusu lungguh ala Allahi ing atase Allah taala kaifama kaya apa kana ana apa al julus. Hadirin rahimakumullah. Kemarin ada sedikit yang belum kita jelaskan terkait surga yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di malam Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat surga dan bahkan Rasulullah masuk ke dalam surga. Kemudian di dalam surga itu disebutkan ada nikmat-nikmat yang khusus dan ada nikmat-nikmat yang umum. Ada nikmat-nikmat yang diberlakukan atau diberikan khusus untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Para malaikat yang menjaga surga tidak mengetahui hakikat nikmat itu. Bahkan Nabi kita Muhammad juga tidak mengetahui nikmat khusus yang akan dianugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa di dalam surga. Itu yang disebut dengan nikmat ammah, nikmat yang umum, nikmat yang khassah, ya, nikmat yang khassah, nikmat yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang kedua adalah nikmat ammah, nikmat yang umum, yaitu nikmat yang berlaku untuk semua penduduk surga, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa, yaitu seluruh orang-orang mukmin
semuanya mendapatkannya. Dan itu adalah nikmat-nikmat yang sudah digambarkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu sehat, tidak akan pernah sakit. Kemudian muda, tidak akan pernah tua. Kemudian selalu senang, tidak akan pernah susah. Hidup tidak pernah akan mati. Itu nikmat yang didapatkan oleh seluruh penduduk surga, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan kemarin. Nah, kemudian di dalam surga itu juga ada al-hur al-ain, yaitu kita yang biasa diterjemahkan dengan bidadari. Bidadari ini bukan manusia. Nah, bidadari ini bukan manusia, tetapi makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan makhluk yang kita kenal di bumi ini, yang kita tahu, tetapi dia adalah makhluk yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan khusus sebagai istri-istri bagi para penduduk surga yang laki-laki. Nah, ya. Jadi mereka para bidadari ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi istri kaum laki-laki di dalam surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat mereka, malaikat Jibril meminta kepada Nabi untuk mengucapkan salam kepada mereka, untuk membaca salam kepada para bidadari yang ada di dalam surga. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka mengatakan, nahnu khairatun hisan azwaju qaumin kiram. Azwaju qaumin kiram. Artinya yang menunjukkan bahwa mereka menjelaskan kepada Nabi bahwa mereka itu nanti akan menjadi istri-istri dari kaum laki-laki penduduk surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan di dalam hadis yang lainnya bahwa para bidadari ini sangat cantik sekali. Namanya juga kalau disebut bidadari itu identik dengan apa? Kecantikannya. Yang apabila bidadari itu turun ke bumi, itu seluruh ufuk timur dan barat akan terang akan cahayanya. Nah, itu yang menunjukkan apa? Kecantikannya. Sehingga kalau dia turun ke bumi, maka akan terang seluruh ufuk timur dan barat karena cahaya terang dari al-hur al-ain ini, bidadari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nanti istri-istri kaum lelaki penduduk surga yang berasal dari manusia, yang berasal dari manusia itu yang dulunya menjadi istrinya ketika di bumi, atau bukan menjadi istrinya di bumi tetapi dinikahkan di dalam surga, itu jauh lebih cantik dibandingkan dengan bidadari. Bidadari itu sangat cantik, tetapi gambarannya seperti yang tadi kita sebutkan. Tetapi istri yang dari manusia yang dulu menjadi istrinya, karena suami istri di bumi kalau dia sama-sama mau istri nanti di dalam surga. Kecuali kalau di bumi itu sudah terjadi perceraian.
Kalau di bumi itu bercerai, maka ya sudah, bukan suami istri lagi. Di surga juga tidak akan menjadi suami istri, karena memang sudah cerai dan sah secara syarak perceraiannya, maka nggak akan lagi menjadi suami istri di dalam surga. Tetapi kalau dia sampai mati tetap menjadi suami istri, dan yang laki-laki mukmin, yang perempuan mukminah, maka nanti di akhirat dia akan tetap menjadi suami istri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, atau kalau seorang laki-laki atau perempuan itu misalnya dia belum beristri, maka di dalam surga akan dinikahkan dengan manusia, bukan dengan bidadari. Bidadari ini tambahan. Nah, ini kan nikmat tambahan sebagai bonus istri-istri selain yang dari kalangan manusia. Yang seseorang laki-laki atau perempuan, dia mati belum sempat nikah, belum sempat untuk menikah, entah karena sibuk beribadah sehingga belum menikah sampai mati, atau memang dia belum dapat jodohnya di dunia ini sehingga dia sudah mati, maka nanti di akhirat itu dia akan dinikahkan. Sehingga dikatakan satu-satunya syariat yang masih berlaku nanti di akhirat itu adalah syariat pernikahan. Di dalam surga sudah nggak ada syariat sholat, syariat puasa, syariat zakat, syariat haji, sudah nggak ada lagi. Satu-satunya yang masih berlaku itu adalah syariat pernikahan. Sehingga di dalam surga itu ada laki-laki perempuan yang dinikahkan di sana karena dia belum punya pasangan di dunia. Karena disebutkan ma fil jannati azbun. Tidak ada di dalam surga itu bujangan. Yang single statusnya di dalam surga itu nggak ada. Biasanya status tidak menikah itu nggak ada. Nah, semuanya statusnya menikah. Sehingga kalau masuk surga belum menikah akan dinikahkan. Atau misalnya seseorang laki-laki masuk surga, istrinya masuk neraka. Atau seorang perempuan masuk surga, suaminya masuk neraka, maka dia akan dinikahkan di dalam surga, karena di dalam surga itu nggak ada yang nggak berpasangan. Nah, dia pasti bersuami atau beristri, laki-laki beristri, yang perempuan dia bersuami, nggak ada yang nggak bersuami atau nggak beristri. Karena itu kalian tidak perlu khawatir, takut nanti siapa misalnya di akhirat nggak punya pasangan, akan memiliki pasangan. Kalau masuk surga semuanya akan memiliki pasangan masing-masing. Dan itu yang abadi. Kalau pasangan di dunia ini sampai mati, kalau mukmin masih bersambung nanti di akhirat. Tetapi kalau artinya sama-sama mukmin seakidah, maka akan bersambung nanti di akhirat. Tetapi jika enggak, maka enggak akan bersambung nanti di akhirat. Dia akan terpisah. Di sana dia akan mendapatkan istri yang baru atau suami yang baru, akan dinikahkan di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bidadari ini sangat cantik, tetapi istri dari manusia itu lebih cantik. Dan nggak ada di dalam surga itu cemburu, itu nggak ada. Karena surga itu seperti yang kita sebut kemarin, Darussalam, tempat kedamaian. Nggak ada yang hasad, nggak ada yang benci, nggak ada yang nggak suka, nggak ada yang cemburu, nggak ada. Semuanya isinya hanya nikmat, isinya hanya kedamaian, kesenangan. Itu saja isi daripada surga. Sehingga nggak ada istri-istri yang cemburu kepada istri suaminya yang kedua, ketiga, keempat, atau cemburu kepada bidadari, itu nggak ada. Nah, karena
Selain itu, rasa itu sudah hilang, nggak ada di dalam surga. Yang kedua, memang istri dari kalangan manusia itu jauh lebih cantik dibandingkan dengan bidadari yang ada di dalam surga. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Dan semuanya muda-muda seperti yang kemarin kita sampaikan. Nggak akan menjadi tua selamanya. Muda selamanya, tidak akan pernah menjadi tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surga, nikmat lainnya ada namanya al-wildan al-mukhalladun. Al-wildan al-mukhalladun ini adalah para pelayan surga. Ini juga makhluk ciptaan Allah, bukan berasal dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Tetapi dia adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk menjadi para pelayan surga. Untuk melayani orang-orang mukmin penduduk surga. Itu namanya apa? Al-wildan al-mukhalladun. Karena ada sebagian pemahaman, yang ini mungkin pemahamannya diambil dari dari makna zahir dari al-wildan al-mukhalladun. Pemahaman itu mengatakan, pemahaman ini pemahaman keliru, mengatakan bahwa al-wildan al-mukhalladun itu adalah manusia, yaitu anak-anak yang mati sebelum baligh. Jadi anak-anak manusia dari kalangan manusia yang mati sebelum baligh, nanti di dalam surga dia akan masuk ke dalam surga, dan di dalam surga mereka akan menjadi pelayan surga. Ada sementara pemahaman yang seperti itu, dan itu pemahaman yang keliru. Telah kita katakan bahwa anak kecil dia akan masuk surga, tetapi di dalam surga tidak kecil. Semuanya akan sama. Kemarin pada umur yang sama, 33 tahun, postur tubuhnya setinggi Nabi Adam alaihissalam, sekitar 12 meter, kemudian lebarnya itu 7 dhira'. Itu semuanya sama seperti itu, baik yang mati ketika dia masih kecil atau yang mati ketika dia sudah tua renta, semuanya dalam umur yang sama. Semuanya muda, nggak ada yang tua, nggak ada yang kecil, nggak ada yang bayi, dan sebagainya. Nah, jadi al-wildan al-mukhalladun itu makhluk tersendiri, bukan dari dunia. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Secara khusus tugasnya adalah melayani manusia yang menjadi penduduk penduduk surga. Allah menciptakannya tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau lu'il mansur, seperti mutiara yang menyebar, yang mereka ditugaskan untuk berkhidmah kepada para penduduk surga. Dikatakan satu dari penduduk surga, satu orang dari penduduk surga itu minimal ada 10.000 wildan al-mukhalladun. Bayangkan, satu orang itu dilayani minimal oleh 10.000 al-wildan al-mukhalladun. Kamu punya pelayan satu saja enak apa enggak? Enak, cuman satu, dilayani oleh satu pelayan, itu sudah enak. Mau ini sudah disiapkan, ini disiapkan, ini disiapkan. Pokoknya kalau dilayani enak, mau makan tinggal makan, mau apalagi kalau misalnya disuapi sekalian, atau pokoknya serba enak lah. Nggak masak, nggak susah payah. Semakin banyak pelayan kita, semakin mudah kita. Dikatakan di dalam surga, satu orang mukmin penduduk surga
minimal dia punya 10.000 pelayan dari al-wildan al-mukhalladun. Itu minimal. Minimal itu artinya penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Bagaimana dengan orang yang soleh, orang yang bertakwa, para nabi, para aulia, orang-orang yang bertakwa? Maka jumlah pelayannya akan semakin banyak. Nah, dan itu akan bertambah kemudahan dan kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Dikatakan dalam salah satu tangan kanannya itu ada lengser artinya dia wadah makanan yang terbuat dari emas dan yang satunya terbuat dari perak. Dia bawa hidangan untuk makanan bagi para penduduk surga. Karena di dalam surga makan itu sebuah kenikmatan yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya maksudnya nggak ada istilahnya saya kekenyangan misalnya. Nggak ada. Karena dalam surga itu nggak ada berak, nggak ada pipis, pokoknya makan saja. Semuanya nikmat lagi, nggak ada yang nggak nikmat. Makanan apapun yang kita kehendaki semuanya akan tersedia. Nah, dan mendapatkannya tidak sulit, tidak harus kita beli, misalnya beli dulu ke Karangtinoyo sana, enggak, naik sepeda atau naik mobil, enggak, semuanya akan sangat mudah. Bahkan dikatakan kalau seandainya dalam surga ada burung yang lewat, kemudian kita mengatakan saya pengen makan burung itu, masakan yang kayak begini, maka akan dihidangkan di hadapan kita apa yang kita inginkan, saking mudahnya. Buah-buah yang ada dalam surga semuanya ada. Buah yang ada di bumi ini ada di dalam surga dan jauh lebih nikmat rasanya dibandingkan dengan buah-buahan yang ada di bumi ini. Dan buahnya tidak seperti buah yang ada, pohonnya tidak seperti pohon buah-buahan yang ada di bumi ini. Kalau di bumi ini kita harus susah payah untuk mengambilnya karena tempatnya yang tinggi, kita menyinggaknya atau kita memanjatnya, iya kan? Susah, atau membelinya ke sana kemari. Kalau di surga, dia buahnya yang akan datang di hadapan kita. Semuanya sudah matang-matang, dia akan datang sendiri di hadapan kita, kemudian kita ambil, dan di tempat yang tadi kita ambil muncul lagi buah yang semuanya sudah masak. Nggak ada yang misalnya masih kecil, masih mentah, nggak ada. Semuanya sudah matang, siap untuk dimakan, dan rasanya jauh lebih nikmat dibandingkan dengan buah-buahan yang ada di bumi ini. Pokoknya semuanya serba nikmat. Itu di dalam surga. Namanya saja Darun Naim Al-Muqim, tempat kenikmatan. Tempat kenikmatan yang abadi, surga itu. Maka cita-cita kita itu adalah bisa masuk ke dalam surga tanpa azab, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi selamanya di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Panjang kalau kita cerita tentang surga, dan cerita surga ini sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Untuk apa? Agar kita termotivasi, agar kita terdorong untuk bisa beramal ketaatan yang sebanyak-banyaknya agar kita bisa layak untuk masuk ke dalam surga. Kita diiming-imingi dengan surga, dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Kita ditakut-takuti dengan azab neraka. Tujuannya agar kita
beriman kepada Allah, tidak kufur, dan agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan, karena itu adalah jalan menuju surga. Didahului dengan apa? Belajar ilmu agama. Agar bisa beriman dengan benar, butuh ilmu agama. Agar kita bisa menjalankan yang wajib, butuh ilmu agama. Agar kita bisa meninggalkan yang haram, kita butuh ilmu agama. Maka ilmu agama yang pertama, kemudian yang kedua adalah mengamalkannya. Itu adalah jalan menuju surga. Sehingga dikatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Karena dengan ilmu agama dia akan bisa beriman dengan iman yang benar. Dengan ilmu agama dia akan bisa beramal dengan amal yang benar. Dan itulah yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kita lanjutkan lagi yang kelima. Yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima adalah al-arsh. Arsh ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar ukurannya. Makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ukurannya. Sebagian dari arsy itu menjadi atap surga, sebagian, tidak seluruhnya, tetapi sebagian dari arsy itu menjadi atapnya surga. Karena surga itu sangat luas, tetapi arsy jauh lebih luas. Jauh lebih besar ukurannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan di sekitar arsy itu ada para malaikat yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Seperti yang kita ceritakan sebelumnya, bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Kemarin ketika kita cerita Al-Baitul Ma'mur, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Al-Baitul Ma'mur, dan yang sudah masuk tidak masuk lagi. Yang sudah masuk dan keluar tidak masuk kembali ke situ. Setiap hari seperti itu. Itu saja kita sudah nggak bisa membayangkan betapa banyak jumlahnya para malaikat. Ketika Nabi mengatakan di langit yang 7 tidak ada 4 jari pun, kecuali di situ ada malaikat, kita juga sudah nggak bisa membayangkan jumlah para malaikat yang begitu banyak. Di sekitar arsy itu juga ada banyak sekali para malaikat yang tawaf, yang jumlah mereka hanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengetahuinya. Nah, di dunia saat ini, di dunia maksudnya sebelum kiamat, malaikat yang memikul arsy itu ada 4. Nah, malaikat dia kan dia arsy itu kan benda, makhluk yang berbentuk persegi, yang dipikul oleh 4 malaikat di dunia. Nanti pada hari kiamat, setelah kiamat, maka arsy itu dipikul oleh 8 malaikat. Dan namanya malaikat hamalatul arsy, yang dikenal dengan sebutan malaikat hamalatul arsy, yaitu malaikat yang membawa arsy. Dan mereka termasuk malaikat yang dikehendaki oleh Allah itu abadi. Dikehendaki oleh Allah abadi. Sebagaimana surga, neraka itu dikehendaki oleh Allah abadi. Demikian juga arsy itu juga
dikehendaki oleh Allah abadi, karena arsy itu atapnya surga. Surga abadi, maka arsy juga abadi. Malaikat yang membawa arsy itu juga abadi. Makhluk, sesuatu selain Allah, pada dasarnya dari sisi zatnya mungkin saja dia akan rusak karena dia berpermulaan. Sesuatu yang berpermulaan secara akal dia bisa berpenghabisan, dia bisa rusak. Surga, neraka, berpermulaan dulu nggak ada, Allah kemudian menciptakannya menjadi ada. Maka secara akal seperti halnya kita manusia bisa rusak, maka surga dan neraka, arsy itu juga bisa rusak. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki surga dan neraka itu abadi, menghendaki arsy itu abadi, maka dia menjadi abadi. Termasuk malaikat yang membawa arsy ini abadi juga. Ketika kiamat mereka tetap hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati salah seorang dari malaikat yang membawa arsy itu diantara ini telinganya ini namanya syahmatu uzun, ini bagian apa ini namanya? Orang menyebutnya cuping telinga. Pokoknya ini yang ini telinga bagian bawah, telinga bagian bawah. Antara telinga bagian bawahnya ini sampai ke pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Bukan dengan ukuran perjalanan orang yang berjalan kaki, enggak. Tetapi perjalanan burung yang terbang dengan cepat. Seperti apa itu? Besarnya malaikat hamalatul arsy. Jadi kalau burung, kalian lihat burung di udara, dia terbang cepat. Secepat itu terbangnya selama 700 tahun jaraknya antara telinganya bagian bawah dengan pundaknya ini. Artinya ukuran malaikat hamalatul arsy itu super besar. Nah, bukan besar saja, super besar, sangat besar sekali. Karena dia membawa makhluk yang paling besar ukurannya, yaitu ala arsy. Maka malaikat yang membawanya itu juga super besar. 4 malaikat sekarang yang membawanya, nanti pada hari kiamat itu dibawa oleh 8 malaikat. Tadi dikatakan bahwa arsy itu makhluk yang terbesar, digambarkan dalam hadis mas samawatu sab'u fi jambil kursi illa ka halqatin fi ardin falatin wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halqati. Di sini perbandingan 3 makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan, yang semuanya ada di atas langit ke-7. Yang pertama adalah al-arsy, yang kedua adalah al-kursi, dan yang ketiga adalah langit. Nah, langit ini. Langit kalau kita lihat itu sangat besar sekali. Kita nggak tahu ukurannya. Ujung timurnya mana, ujung baratnya mana, ujung selatannya mana, ujung utaranya mana, kita nggak tahu. Kenapa? Saking besarnya langit. Nah, saking besarnya langit. Jangankan langit, bumi saja kita belum lihat mana ujungnya. Ujung barat mana, ujung timur mana, ujung utara mana, ujung selatan mana. Langit apalagi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bumi. Tetapi langit itu jika diperbandingkan dengan al-kursi, al-kursi ada di atas langit ke-7, bukan kursi kamu di rumah, bukan. Al-kursi, makhluk Allah namanya al-kursi. Yang dalam surat al-kursi, di dalam ayat kursi disebutkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Yang luasnya seluas 7 langit dan 7 bumi. Artinya dia besar sekali
seluas 7 langit 7 bumi digabungkan. Itu luasnya Al-Kursi. Nah, sehingga langit itu dibandingkan dengan Al-Kursi seperti cincin yang dilempar di padang pasir yang luas. Artinya kecil sekali langit jika dibandingkan dengan Al-Kursi. Tetapi Al-Kursi dibandingkan dengan Al-Arsy, Al-Kursi seperti langit jika dibandingkan dengan Al-Kursi, yaitu Al-Kursinya itu seperti cincin di padang pasir yang luas. Artinya Al-Kursi terlihat sangat kecil jika di hadapan Al-Arsy. Langit sangat kecil di hadapan Al-Kursi, tapi Al-Kursi jika dibandingkan dengan Al-Arsy, maka Al-Kursi juga terlihat sangat kecil. Menggambarkan apa? Menggambarkan betapa besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Kursi. Yang namanya Al-Arsy. Al-Kursi juga kita nggak bisa membayangkannya. Al-Arsy lebih lagi jauh lebih besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu, Al-Kursi, kemudian juga Al-Arsy, itu adalah izharon liqudratihi, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang didawuhkan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy itu untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk dia jadikan sebagai tempat bagi zatnya. Apa maksudnya menunjukkan kekuasaannya? Para malaikat yang melihat arsy, kalau kita kan nggak bisa melihat arsy. Kita nggak bisa melihat arsy. Arsy ada di atas, yang sangat jauh sekali dari sini. Kita nggak bisa melihatnya. Tetapi para malaikat yang melihat arsy, tadi kita katakan di sekeliling para malaikat ada, di sekeliling arsy ada para malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Ketika mereka melihat arsy, maka keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah itu akan semakin kuat karena mereka melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa arsy. Izharan liqudratihi. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, bukan untuk dijadikan sebagai tempat bagi zatnya. Perhatikan di sini Sayyiduna Ali yang mengatakannya. Pada abad pertama Hijriyah, beliau seorang sahabi. Seakan-akan Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu itu telah mengetahui bakal munculnya kelompok musyabbihah yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy. Seperti yang terjadi pada masa sekarang, musyabbihah wahabiyah. Mereka meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Keyakinan Wahabi ini ternyata sudah dibantah oleh Sayyidina Ali sebelum munculnya Wahabi. Wahabi belum muncul sudah dibantah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahabi mengatakan Allah bertempat di atas arsy, Sayyidina Ali sudah membantahnya. Allah menciptakan arsy bukan untuk dijadikan sebagai tempat bagi zatnya, tetapi Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya. Jadi sudah sebelum muncul sudah dibantah. Maka nggak ada hujah bagi orang-orang Wahabi untuk mengatakan bahwa arsy ini adalah tempat bagi Allah. Seseorang yang meyakini Allah bertempat di atas arsy, atau seseorang yang meyakini Allah duduk di atas arsy, maka dia jatuh kepada kekufuran.
Nah, dia jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia berarti telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bentuk dan ukuran serupa dengan manusia, serupa dengan makhluk. Karena sesuatu yang bertempat itu pasti berukuran. Ada kalanya sama ukurannya dengan tempatnya, lebih kecil ukurannya dengan tempatnya, atau lebih besar ukurannya dari tempatnya. Tapi pasti dia memiliki ukuran, dan sesuatu yang memiliki ukuran pasti ada yang menjadikannya pada ukuran itu. Dan itu berarti makhluk, yang butuh kepada selainnya itu makhluk. Sesuatu yang bertempat itu pasti butuh kepada yang ditempatinya. Yang butuh kepada selainnya itu lemah. Yang lemah itu bukan Tuhan. Arsy itu makhluk, ciptaan Allah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, Allah ada tanpa arsy. Dan setelah Allah menciptakan arsy, Allah nggak berubah. Karena kalau berubah berarti makhluk. Masa dulunya Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, kemudian setelah ada tempat kemudian jadi berubah menjadi bertempat. Kalau berubah ada yang merubahnya. Kalau masih ada yang merubahnya berarti sama seperti kita. Nah, kita ini makhluk berubah, dulu nggak ada kemudian menjadi ada dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu dijelaskan juga di sini bahwa arsy itu makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-ma. Al-ma'u, air. Tetapi bukan air yang kita lihat di dunia ini, air mata air atau air hujan atau air air yang air sungai, laut, bukan itu. Air yang berada di bawah arsy. Di atas sana ada makhluk Allah selain Al-Kursi, Al-Baitul Ma'mur, Al-Lauhul Mahfud, Al-Qalamul A'la. Ada makhluk lain dan dia adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan, namanya Al-Ma, ada di sana. Sifat-sifat air itu berbeda dengan sifat air yang kita lihat di dunia ini. Itulah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak, yang pertama secara mutlak. Baru kemudian setelah itu al-arsy. Baru setelah itu yang ketiga al-qalamul a'la. Baru setelah itu yang keempat adalah al-lauhul mahfuz. Itu 4 makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Al-Qalamul A'la diperintahkan oleh Allah untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini ila yaumil qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat semua takdir telah ditulis oleh Al-Qalamul A'la di Al-Lauhil Mahfud atas perintah Allah. 50 tahun setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi. 7 langit dan 7 bumi selama 6 hari, mulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Allah menciptakan 7 langit, menciptakan bumi, 7 bumi, kemudian 7 langit. Setelah itu Allah menciptakan isinya bumi, makhluk yang hidup di bumi ini, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, kemudian jin. Baru yang paling akhir yang Allah ciptakan itu adalah manusia, yaitu tepatnya pada hari Jumat, hari terakhir, mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yang terakhir. Di hari terakhir di waktu asar, setelah asar diciptakan Nabi Adam alaihissalam, yaitu jenis manusia yang pertama.
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah jenis makhluk yang paling terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini yang diciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam sebagai bapaknya umat manusia. Sedangkan keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Muhammad, itu adalah keyakinan yang tidak benar. Kenapa? Karena dasar yang digunakan itu adalah hadis yang maudhu, yaitu hadis yang terkenal dengan sebutan hadis Jabir. Hadis Jabir yang mengatakan, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Jabir, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika. Ya Jabir, ya Jabirnya di belakang mengatakan, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Yang apabila diterjemahkan secara harfiah itu dikatakan pertama kali makhluk yang Allah ciptakan itu adalah nur nabimu wahai Jabir. Hadis ini hadis maudhu', hadis palsu. Apa tandanya bahwa hadis ini adalah hadis palsu? Tandanya adalah yang pertama, ini waktunya sudah mau habis, agak panjang penjelasannya, tapi kita singkat saja nanti nggak selesai ngajinya. Di sini ada rokakah. Rokakah itu ada ada semacam tanakut, kontradiksi dalam matan hadis ini di depan dan di belakang. Karena di depan dikatakan, wahai Jabir, ini makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur nabimu. Tapi lanjutan hadis ini itu mengatakan khalaqahu min nurihi. Dikatakan khalaqahu min nurihi, yang artinya dikatakan Allah menciptakan Nur Muhammad itu dari nurnya. Dari nurnya. Apa yang dimaksud Allah menciptakan Nur Muhammad dari nurnya? Jika dikatakan bahwa dari nurnya artinya nur yang merupakan bagian dari Allah, kufur. Karena Allah bukan nur. Allah adalah khaliqun nur, la yusbihun nur. Allah pencipta cahaya, dia tidak serupa dengan cahaya dan dia bukan cahaya. Kalau dikatakan Muhammad itu, jika seseorang meyakini Allah berupa cahaya, kemudian diambil dari cahayanya Allah itu, dari situ Muhammad diciptakan, maka itu kekufuran. Tapi kalau dikatakan min nurihi artinya dari nur yang diciptakan oleh Allah, bahwa Nur Muhammad itu berasal dari nur yang diciptakan oleh Allah, berarti Nur Muhammad yang kedua, bukan yang pertama. Tapi yang tadi di awal dikatakan yang pertama, kok yang sekarang jadi yang kedua? Kontradiksi apa enggak? Kontradiksi, benturan depan sama belakang. Berarti yang pertama nur makhluk Allah, yang kedua Nur Muhammad, menjadi yang kedua, bukan yang awal. Nah, di sini namanya ada rokakah. Maka hadis ini palsu. Nggak mungkin Nabi sabdanya itu dalam bahasa Arabnya bermasalah. Ada rokakah, nggak mungkin. Maka dikatakan oleh para ulama hadis ini hadis maudhu', sehingga nggak bisa dijadikan sebagai dasar dalam permasalahan akidah dan dalam semua syariat nggak bisa. Kalau palsu itu nggak bisa. Dalam fadhailul a'mal pun tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah. Kalau dhaif, asalkan tidak dhaif sekali, tidak maudhu', masih bisa dibuat hujjah dalam fadhailul a'mal. Tapi kalau maudhu' udah nggak ada jalan untuk bisa digunakan.
Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.